Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makasa Putri dengan NIM F0271231018. Dengan video ini saya untuk tugas penelusuran informasi. Nah, yang pertama, istilah-istilah yang berkaitan dengan informasi yaitu adanya teknologi informasi IT, database, bit unit terkecil dari informasi, web jaringan yang menampilkan data dan informasi lain melalui internet, seperti dan juga www, World Wide Web, dan juga website, ada juga webpack. Yang kedua, data dari gambar di samping. Pengertian data menurut VNTSK, informasi adalah sesuatu yang kita bagi melalui beragam media komunikasi yang ada. Pengetahuan adalah sesuatu yang masih ada dalam pikiran kita. Informasi sama dengan pengetahuan yang dibagi atau telah dikomunikasikan melalui berbagai media yang ada. Ada pendapat lain yang menyatakan data adalah bagian paling dasar atau kecil dari karya manusia. Data bersifat kaku merupakan presentasi dari fakta yang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, informasi hasil pengolahan dari data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap sesuatu. Informasi bersifat dinamis. Semua orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda pada suatu informasi. Misalnya, pengetahuan adalah informasi yang diimplementasikan dan integrasikan. Pengetahuan berasal dari informasi yang diserap dalam akal pikiran seseorang. Pengetahuan bersifat transenden. Nah, dari gambar tadi, data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak dikoordinasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Contoh, data antara lain terdiri dari saldo bank atau jumlah jam pekerja yang bekerja dalam periode pembayaran. Informasi adalah sekumpulan data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contoh, bila kita memasukkan nama-nama murid dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen dengan saldo bank, jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Proses transformasi data, informasi, pengetahuan menurut VNTSK dalam tulisannya Usual Method and Word Models for Data Information and Chronology, memberikan model seperti gambar di samping. Menurut TSK, data merupakan hasil pengamatan langsung terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan. Ia merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Informasi merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk memperlihatkan adanya hubungan. Entitas pengetahuan merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima pikir manusia. Model yang hampir sama ditawarkan Mike Powell dalam bukunya Information Management for the
Development Organization. Menurut Powell, data adalah koleksi terstruktur dari kumpulan fakta. Informasi adalah data dengan arti, dan pengetahuan merupakan hasil atau keluaran dari nilai informasi. Model lain yang mirip juga dikemukakan Nathan Sudhoff, seperti kutip oleh Richard Saul Wurman dalam Information Anxiety. Yang kedua, bahkan Sudhoff menambahkan satu lagi tahap sesudah pengetahuan, yaitu kebijaksanaan. Model data ke information ke chronologian di samping tadi mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, data dianggap sesuatu yang bebas nilai. Artinya, proses pengambilan suatu fakta menjadi data dianggap bebas nilai sampai ia diinterpretasikan menjadi informasi. Bagi para sosiolog, aliran konstruksionis, definisi data seperti di atas tidak tepat. Bagi mereka, fakta tidak dibentuk secara ilmiah, tetapi merupakan sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai bentuk, orang bisa mempunyai kontribusi yang berbeda atas suatu fakta, tergantung pada pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan penggaulan atau sosial tertentu. Berarti sudah ada proses interpretasi manusia melalui pengetahuan sebelumnya dalam mengumpulkan data. Kedua, model di samping tidak memberi batasan yang jelas kapan sesuatu itu dianggap informasi. Kapan sesuatu itu sudah bisa dianggap pengetahuan. 100 derajat Celcius bisa mematikan kuman. Dan bila kuman tersebut mati, penyakit kolera akan sulit berkembang. Apakah ini sesuatu informasi atau pengetahuan? Batasannya sangat tidak jelas. Yang ketiga, teori yang menjelaskan kualitas informasi. Menurut 6 pakar, yang pertama, Houdin dan Riana tahun 2020, kualitas informasi tergantung pada 3 hal, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Dimensi waktu, ini ketetapan waktu kekinian, frekuensi, periode waktu. Dimensi isi, keakuratan, relevansi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, kinerja. Dimensi bentuk, kejelasan, rinci, urutan presentasi media. Yang kedua, menurut Jogianto tahun 2009, indikator pengukuran kualitas informasi adalah akurat, mudah dimengerti, kelengkapan, dan relevan. Yang ketiga, menurut Tata Sutapuri tahun 2012, kualitas informasi tergantung pada 3 hal, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat ini bebas dari kesalahan yang tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu, tidak terlambat. Relevan memiliki manfaat untuk memanfaatkan sesuatu. Yang keempat, menurut MC Leod dalam Azhar Susanto tahun 2013, informasi berkualitas harus memiliki ciri akurat, tepat waktu, dan lengkap. Kelima, menurut Loudon dan Loudon tahun 2016, dimensi kualitas informasi diantaranya yaitu akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dan yang keenam, menurut Balzan tahun 2014, karakteristik umum informasi berkualitas tinggi diantaranya akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan informasi dengan kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Informasi tidak secara langsung termasuk dalam kebutuhan Maslow, tetapi memainkan peran penting dalam memenuhi setiap tingkat kebutuhan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, penjelasannya kebutuhan fisiologis tentang sumber makanan, air bersih, tempat tinggal yang aman, dan praktik
kesehatan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Contohnya informasi tentang cara bercocok tanam, mendapatkan air bersih, atau membangun tempat yang tinggal yang aman. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Informasi tentang potensi bahaya, cara melindungi diri dari ancaman, dan sumber daya yang tersedia untuk keamanan sangat penting. Ini termasuk informasi tentang sistem keamanan, peringatan dini dari bencana alam, atau cara menghindari kejahatan. Yang selanjutnya, kebutuhan sosial. Informasi tentang norma sosial, cara berinteraksi dengan orang lain, dan cara membangun hubungan yang sehat membantu memenuhi kebutuhan akan cinta, persahabatan, dan penerimaan. Ini termasuk informasi tentang keterampilan komunikasi, etika sosial, dan cara membangun kepercayaan. Selanjutnya, kebutuhan sosial. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Informasi yang relevan dengan pencapaian, pengakuan, dan pengembangan diri membantu memenuhi kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, dan rasa hormat. Termasuk informasi tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses, cara mendapatkan pengetahuan atau prestasi, dan cara mengembangkan potensi diri. Dan selanjutnya atau yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ini akses terhadap berbagai perspektif, pengetahuan, dan informasi yang merancang kreativitas dan pemikiran kritis mendukung aktualisasi diri. Ini termasuk akses ke pendidikan, seni budaya, dan informasi yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Nah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai penelusuran informasi. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton.